Halo guys, kembali sama Mimin. Seperti biasa, kali ini Mimin akan bahas film yang unik-unik. Kali ini Mimin akan bahas film berjudul Big Bug tahun 2022, garapan sutradara Jean Pierre. Film bergenre komedi gelap satir fiksi ilmiah ini menggambarkan bagaimana kehidupan 30 tahun yang akan datang, di mana teknologi AI telah mengakar ke segala aspek kehidupan manusia. Sampai suatu ketika, teknologi ini sendiri mengalami malfungsi. Oke guys, apakah mereka semua masih bertahan ketika teknologi ini error? Atau malah sebaliknya? Langsung saja genjot ke plotnya. Pada tahun 2050, kecerdasan buatan atau AI telah ada di mana-mana. Mereka dirancang sedemikian rupa sehingga umat manusia bergantung padanya untuk memenuhi setiap kebutuhan dan keinginannya, bahkan hal yang paling privat sekalipun. Suatu hari di salah satu rumah, Alice dan pacar barunya yang bernama Max sedang menonton acara TV berjudul Homo Ridiculous, di mana nampak dua cyborg atau manusia setengah robot yang dijuluki Yonick sedang memperlakukan manusia seperti anjing. Mereka terus mempertontonkan tampilan yang seolah-olah merendahkan manusia. Est-ce une femelle, camarade? On ne peut pas les laisser seuls. Alice merasa terganggu oleh pertunjukan itu, sehingga Max memberitahu putranya Leo untuk mematikan acara show itu. Max pun meyakinkan Alice bahwa manusia di acara itu memang sudah bersedia menjadi kontestan dan bukanlah sesuatu hal yang buruk untuk mereka. Max berlanjut merayu Alice dengan penuh pujian. Sesaat, sosok robot AI pembantu Alice bernama Monique mendeteksi bahwa Max tidak berkata dengan tulus. Dites-moi à ce propos, vous n'avez jamais pensé à devenir actrice? Merci. Non, ça m'aurait peut-être plu, hein, mais en tout cas pas pour jouer. C'est rare une bibliothèque avec de vrais livres anciens comme ça. Alice berlanjut menunjukkan kepada Max koleksi bukunya dan membacakannya puisi dari jurnalnya. Di sini, Max berpura-pura tertarik dengan hobinya, karena sebenarnya dia sama sekali tidak tertarik dengan benda-benda yang dianggapnya kuno ini. Tiba-tiba mantan suami Alice bernama Victor dan kekasih barunya yang bernama Jennifer tiba di sana untuk mengantar putri angkat mereka yang bernama Nina. Di sini Victor dan Jennifer akan pergi ke Pulau Isola Paradiso untuk melakukan pernikahan. Alice memperkenalkan Nina kepada Max, tapi Jennifer langsung memotong obrolan mereka, berkata bahwa dia sekarang adalah seorang eksekutif, jadi mereka tidak boleh main-main dengannya. Robot Monique mendengar itu dan otomatis mendeteksi percakapan mereka sebagai sarkasme dan kecemburuan. Monique datang untuk menyambut dan menawarkan makanan ringan kepada Victor. Namun Victor malah marah karena Alice tak meribut Monique setelah perceraian mereka. Akibatnya robot itu masih mendeteksinya sebagai keluarganya. Namun di sini Alice menjawab bahwa Victor juga membawa kode ribut itu bersamanya ke rumahnya. Jadi tidak ada alasan lagi untuk menyalahkan dirinya. Kemudian salah satu komputer AI pengendali rumah yang dipanggil Nestor mendadak memberitahu mereka bahwa ada penyusup. Drone AI langsung memeriksa, tapi ternyata itu adalah anjing milik tetangga yang dinamai Toby. Toby melompat dan menelan drone itu sehingga dia lolos masuk. Comme d'habitude, on le récupérera pas avant 24 heures. Di lain sisi, Nina juga memperkenalkan robot yang menemani masa kecilnya. Namun Toby mendadak masuk rumah dan memuntahkan drone yang kemudian terbang tanpa arah sampai Max menghancurkannya. Robot AI pembersih rumah bernama Dexter segera membereskan kekacauan ini. Kemudian tetangga Alice bernama Francis juga datang untuk mencari Toby, anjingnya. Di sini Francis menyombongkan diri di hadapan mereka sembari mengeluh karena dia tak dapat menghubungi suaminya yang sedang terjebak dalam kemacetan lalu lintas dengan mobil canggihnya. Francis menunjukkan kepada mereka berita tentang mobil otomatis yang menolak untuk mengemudi dan malah mengikuti perintah kelompok robot AI Yonick. Di sini Jennifer khawatir jika dia dan Victor gagal pergi ke Isola Paradiso, yakni pulau mewah khusus pernikahan mereka. Victor telah mengumumkan rencana libur untuk menikahi Jennifer di sana. Alice langsung mencemooh Victor setelah tahu bahwa pulau itu juga bagian dari iklan propaganda cyborg Yonick. Acara TV itu kemudian berubah menjadi Homo Ridiculous, di mana para cyborg Yonick memperlakukan seorang pria seperti sapi.
Alice curiga bahwa ada sesuatu yang aneh terjadi dengan Yonick karena dia tidak berperilaku seperti biasanya. Francis juga khawatir jika para robot AI rumah tangga ini akan menyerang mereka. Tapi Jennifer meyakinkannya bahwa itu tidak akan terjadi karena robot AI yang dimiliki Alice adalah model lama. Di sini Alice mengakui bahwa dia memang menyukai barang antik. Francis pergi bersama Toby, tapi dia kembali lagi untuk mengambil kacamatanya. Saat dia pergi lagi, pintu mendadak tertutup. AI pengendali rumah memberitahu mereka bahwa tingkat ancaman di luar sangat berbahaya, jadi dia mengunci semua orang demi keselamatan mereka. Victor pun marah kepada Alice karena dia tak pernah mengupdate AI-nya di rumahnya. Victor mencari cara lain, yakni menyuruh Monique untuk membuka pintu itu. Tapi AI Monique juga menolak membuka pintu dengan alasan telah diterbitkan undang-undang baru yang memberi para robot AI lebih banyak kekuatan. Menganggapnya sebagai pemberontak, Victor langsung mematikan Monique. Tapi robot antik bernama Einstein datang untuk membela Monique, mengatakan bahwa Monique akan terleset jika dimatikan. Monique pun selamat, dan semua AI pun pergi untuk mendiskusikan masalah ini. Sementara Victor yang frustasi melemparkan patung kepala ke pintu, tapi pintu itu terbuat dari polivan lapis baja dan tidak bisa pecah. Mereka semua pun panik karena mereka tidak ada yang bisa keluar. Sementara para robot AI rumah ini memang sengaja menahan majikan mereka agar tetap di dalam rumah. Para AI ingin melindungi mereka dari serangan pemberontakan cyborg Yonick di luar sana. Para AI kini mencoba menjadi lebih manusiawi agar mendapatkan kembali kepercayaan dari para majikannya. Para AI pun menonton klip masa kecil Nina untuk mempelajari kelembutan manusia. Einstein memberitahu mereka bahwa tidak apa-apa jika gagal karena mereka adalah manusia yang sering tidak seakurat yang mereka bayangkan. Di ruang bawah tanah, Alice dan Mark merasakan suhu yang meningkat. Mark mengambil kesempatan untuk merayunya, namun Alice memintanya untuk merayunya dengan puisi terlebih dulu. Di lain sisi, Victor marah kepada Robert Einstein, mengatakan bahwa jika saja dia pergi dengan Jennifer beberapa waktu yang lalu, dia pasti tak akan mengalami hal konyol seperti ini. Di lain sisi, Alice bertanya kepada Monique tentang AC, tapi Monique mengungkapkan bahwa kontrol AC sekarang memerlukan persetujuan menteri. Dia mengirim permintaan, tetapi tak mendapatkan balasan karena lonjakan permintaan dari penduduk. Di luar, iklan robot AI terbang melintasi lingkungan. Iklan-iklan ini terus saja muncul di setiap rumah. Jennifer juga histeris karena dia gagal pergi ke Isola Paradiso. Alice mengejeknya dan Jennifer akhirnya menampar robot Monique. Nina memarahinya, namun Jennifer malah mengancam Nina karena dia adalah ibu tirinya. Victor menegur Jennifer karena meneriaki putrinya. Suasana pun menjadi semakin buyar. Sesaat kemudian, sebuah berita menyarankan semua orang agar tinggal di rumah karena situasi di kota sangat kacau. Acara show Homo Ridiculous tampil lagi. Namun Francis melihat bahwa manusia tampak tak terlihat seperti sukarelawan lagi. Mereka nampak terpaksa dan tersiksa. Francis kemudian ingat bahwa setiap rumah memiliki pelepas kunci darurat. Dia mendapatkan ide dengan menggunakan laser untuk mengarahkan anjing Toby-nya agar menggeser kunci itu. Alih-alih menggesernya, Toby malah menggigitnya sampai rusak. Tetangga mereka yang buta lewat, tapi dia tak mendengar panggilan mereka. Upaya mereka pun sia-sia. Francis kemudian berbagi cerita soal tetangganya yang buta itu, bahwa implan matanya telah diambil alih karena dia tak melunasi pembayaran, yang membuatnya menjadi manusia bekas atau manusia yang dikontrol seperti robot. Robot Monique mendeteksi ucapannya itu dan menafsirkan bahwa jika manusia bisa menjadi robot, maka robot bisa menjadi manusia. Di sini para robot pembantu rumah pun sangat terobsesi untuk menjadi manusia, tapi mereka tak tahu bagaimana cara mencapainya. Regardez, si cette chose peut être humaine, alors pourquoi pas nous? Oui, pourquoi pas nous? Sementara Alice mulai mengatur tempat tidur para tamu, meskipun Alice sendiri sedikit cemburu jika Victor akan berbagi kamar dengan Jennifer. Robot Monique membantu Mark dan mencoba meniru cara manusia merayu pasangannya. Hal ini malah membuat Mark tak nyaman. Leo berbincang dengan robot Einstein. Einstein memberitahunya tentang kecerdasannya yang diakibatkan cacat di otaknya. Einstein mengatakan bahwa kemampuan manusia yang luar biasa seringkali datang dari kecacatan. Sementara Dexter mencoba untuk menerapkan cara-cara lembut kepada Francis, tapi itu juga membuatnya tak nyaman. Setelah itu, Leo pergi ke kamar Nina, di mana Alice menyuruhnya untuk tidur di sana.
Dia mengagumi koleksi komputer antik Nina, tapi Nina menolaknya karena Leo menawarinya vodka. Nina mengatakan bahwa dia adalah vegetarian sekaligus menyuka binatang. Di kamar lain, Mark mendekati Alice, namun dia menemukan bahwa itu ternyata robot Monique yang mengenakan wig. Dia akhirnya menemukan kamar Alice dan mendatanginya. Alice ragu-ragu, tapi dia pun menyerah ketika Mark membacakan puisi untuknya. Namun kalungnya tersangkut di kemejanya dan merusak ronde pertama mereka. Sementara Leo memperhatikan bekas luka di pergelangan tangan Nina dan bertanya apakah itu bekas luka yang bermakna. Nina bercerita bahwa ketika dia masih di taman kanak-kanak, anak-anak lain berasumsi bahwa dia adalah robot karena dia diadopsi. Jadi Nina membuktikan dirinya dengan menyobek kulitnya sendiri. Di sini Leo mendadak menciumnya, tapi Nina langsung mundur. Di kamar, Victor terus berencana melarikan diri. Jennifer membantunya untuk mengumpulkan semua orang di ruang tamu. Victor pun memanggil mobilnya melalui sensor jarak jauh, lalu berniat menabrakkannya ke pintu dengan kecepatan penuh. Saat mobil melaju, Toby malah melompat di depannya, memicu sensor untuk menghentikan mobil. Victor memaksa mobil untuk mengabaikan Toby, tapi mobil itu malah terbalik. Victor giliran meminta Mark untuk menggunakan mobilnya, tapi Mark mengklaim bahwa kuncinya telah rusak. Et toi, Max, dis-moi. Le problème, c'est que le démarreur à distance, il fonctionne plus. Il est cassé. Mes idées sur la guerre à l'immigration climatique, le contrôle... Para tamu mulai kepanasan dengan suhu ruangan ini. Acara TV memperlihatkan debat presiden antara pihak manusia dan seorang cyborg Yonix. Yonix mengatakan bahwa manusia mungkin memiliki pesona, tapi para Yonix memiliki kecerdasan super jauh di atas mereka. Yonix mengajukan program berupa drone yang bertujuan untuk menjaga keamanan penduduk, tapi pihak manusia masih meragukan dia. Sesaat, robot milik Frances bernama Greg mendadak tiba, dan anehnya, pengendali rumah Nestor mengizinkannya masuk tanpa mengizinkan para manusia keluar. Autorisation exceptionnelle accordée. Je ne peux pas prendre la décision seule. Greg memberitahu Frances bahwa Yonix datang ke rumahnya untuk memprogram ulang segalanya dan membunuh Toby. Namun, Greg mendadak berlutut di hadapan Frances dan mengatakan hal-hal cabul kepadanya. Greg memutar pergelangan tangannya, memaksa Frances untuk berbalik. Frances pun menonaktifkan sementara robotnya itu karena dia malu, lalu memperingatkan bahwa Greg adalah robot yang intim dan meminta yang lain untuk berhati-hati dengannya. Saat mereka menyeretnya pergi ke kamarnya, Nina sedang bermain biola di VR-nya. Saat Leo mengetuk pintu, Nina langsung mengganti tatonya sebelum akhirnya mereka berdua bermesraan. Di ruang bawah tanah, para robot rumah berkumpul dan menginterogasi robot Greg tentang bagaimana dia membuat Frances jatuh cinta padanya. Greg mengatakan langkah pertama adalah membuatnya tertawa, namun robot rumah ini tak diprogramkan untuk selera humor, sehingga para robot ini mencoba mengunduh lelucon. Sementara Victor dan Mark mencoba untuk meningkatkan tingkat bahaya rumah dengan membakar buku, sehingga memaksa alat-alat AI ini untuk mengeluarkan mereka. Namun Mark memperingatkannya bahwa hal itu bisa membuatnya mendapat masalah dengan perusahaan asuransi, yang mengungkapkan bahwa dia sebenarnya bekerja di bidang asuransi. Selama ini Mark berbohong kepada Alice dengan mengaku sebagai artis. Alice turun untuk mencari Mark. Setelah Victor pergi, Alice mengajak Mark cocok tanam, tapi para robot AI menyela mereka dengan sebuah lelucon, membuat Alice tak mood lagi dan meninggalkan Mark pergi. Les corbeaux croissent, les grenouilles coassent. Di pagi hari, iklan TV menampilkan Yonix yang sedang menyantap roti selai daging manusia. Tentu hal ini semakin membuat mereka takut. Victor pun mengajak Frances untuk membuat kebakaran. Pada akhirnya, Frances pun setuju. Sementara Jennifer menjadi tak sabar dan malah menghubungi Yonix untuk meminta bantuan. Jennifer yakin mengingat Victor telah mengenal Yonix setelah perjanjian di pulau. Frances mengingatkannya bahwa Yonix tak mungkin akan membantunya karena tujuan Yonix adalah menggantikan manusia dengan robot. Di lain sisi, Leo mencoba mengikuti Nina ke sebuah ruangan, tapi Nina meminta privasi. Leo dengan getir menyuruhnya untuk menikmati waktunya dengan komputer klasiknya. Jennifer yang mendengar obrolan mereka langsung menerobos masuk ke kamar dan meminta untuk melihat komputernya itu.
Sementara di ruang bawah tanah, Francis meminta Greg untuk membakar kaligrafi Alice dengan korek api. Bersamaan dengan itu, Jennifer berhasil menghubungkan komputer klasik ke modem lamanya yang membuat Nina terkejut. Di sini Jennifer langsung menyombongkan diri tentang kejeniusannya. Jennifer segera menggunakan komputer itu untuk mengirim pesan ke Yonick untuk meminta bantuan. Di kamar lain, Mark datang ke kamar Alice untuk menidurinya lagi. Namun Alice ingin bermain mode lain yang membuat Mark makin sengsara. Sementara itu, Francis mengajak Leo untuk mengalihkan para robot AI. Leo pun memberikan sebuah teka-teki untuk menurunkan kecerdasan para robot AI ini. Setelah bertemu, Leo memberitahu para robot bahwa hanya mereka yang bisa menyelesaikan teka-teki ini. Leo menyuruh Einstein untuk menurunkan kecerdasannya menjadi 1 agar bisa menganalisa dengan baik. Bersamaan dengan itu, Greg berjalan ke ruang tamu untuk membakar kaligrafi Alice, tapi dia gagal karena tak mengetahui cara menggunakan korek api. Leo berlanjut memberikan teka-tekinya bahwa seorang pria pernah bermimpi bahwa dia adalah seekor kupu-kupu. Jadi dia bertanya apakah dia benar-benar seekor kupu-kupu yang bermimpi bahwa dia adalah seorang pria. Jika para robot ini tidak bisa menyelesaikan teka-teki ini, maka mereka telah menjadi manusia. Tentu, para robot ini tak bisa membayangkan jawaban itu, sehingga mereka pun mengklaim telah menjadi manusia dan tidak lagi terobsesi menjadi manusia. Sementara itu, Greg akhirnya berhasil membakar kertas dan mengangkatnya ke detektor asap. Hal ini memicu alarm kebakaran. Semua bergegas ke bawah, berharap pintu bisa terbuka. Tapi ketika mereka turun, Onyx telah menunggu di depan pintu. Para Yonick mengumumkan bahwa salah satu penghuni meminta mereka datang. Alice menolak karena dia tak mengirim permintaan. Yonick memerintahkan Monique untuk membuka pintu, tapi dia juga menolak. Di sini Jennifer malah menyarankan untuk membiarkan Yonick masuk karena dia tidak menyembunyikan apapun. Yonick memperhatikan kepedulian Jennifer dan dengan cepat menghipnotisnya agar dia mau membuka pintu. Francis dan Alice menamparnya hingga bangun, tapi mereka tak juga berhasil. Semua orang mencoba menghentikannya, tapi hasilnya sama. Onyx berhasil masuk ke rumah di mana robot Nina langsung menghadangnya. Namun naasnya, Yonick merusaknya dan mengambil chipnya untuk ditambahkan ke koleksinya. Nina bergegas ke robotnya itu untuk menangis. Yonick berlanjut melihat koleksi barang-barang antik Alice dan menemukan buku-buku terlarang. Dia mulai menghancurkannya meskipun Alice protes. Greg langsung maju ke Yonick, tapi dia tertembak di dahinya. Greg pun memanggil Francis, tapi akhirnya dia kehilangan daya dan mati. Yonick mengeluarkan chip Greg dan menambahkannya ke koleksinya juga. Jennifer kembali muncul dan malah mendukung Yonick, mengaku bahwa dialah yang memanggilnya. Semua orang pun kecewa, lalu Yonick menuntut Alice dengan hukuman penjara karena telah menyimpan benda-benda kuno. Ini adalah evaluasi terhadap penduduk untuk menguji kemampuan adaptasi mereka terhadap pemerintahan Yonick yang akan datang. Di masa mendatang, kecerdasan manusia harus setara dengan AI. Jika tidak, manusia terpaksa diganti. Alice dengan tegas menolak itu, sehingga membuat marah Yonick sampai mengkategorikannya sebagai teroris. Yonick menghancurkan semua buku-bukunya, namun robot pembantu rumah memberi sinyal kepada Alice untuk mencari cermin. Memahami rencana mereka, dia menyelinap ke kamar mandi, sementara Jennifer menawarkan untuk membantu para Yonick menghancurkan buku-buku ini. Alice menyembunyikan cermin dan memanggil Yonick untuk menghancurkan sebuah buku. Tapi ketika dia menembakkan lasernya, cermin diletakkan tepat di hadapannya sehingga kembali memantul ke mata Yonick. Karena tak dapat melihat, Yonick beralih ke sensor thermal. Yonick menghukum Alice hingga 20 tahun penjara karena melakukan rencana kejahatan. Alice bertanya kepada Yonick apakah dia dapat mengabulkan permintaan terakhirnya sebelum dia dihukum. Tapi permintaannya itu ditolak karena Alice sekarang berstatus penjahat. Namun Einstein dan Monique meminta Yonick untuk memberikan izin menggunakan AI sebelum manusia mati karena kepanasan. Yonick mengabulkan permintaan mereka, tapi dengan syarat mereka harus berpartisipasi dalam episode Homo Ridiculous. Yonick dengan cepat mengeluarkan cambuk dan memerintahkan mereka untuk berbaris. Jennifer adalah orang pertama yang setuju, sehingga yang lain pun terpaksa mengikutinya.
Mereka pun segera tampil seperti binatang di siaran live. Setelah puas, Yonick langsung memberikan izin untuk menyalakan AC dan semua orang pun lega. Namun tanpa mereka ketahui, Yonick dengan sadis menurunkannya ke suhu yang sangat ekstrim sehingga semuanya menjadi beku. Je préférais avoir trop chaud que trop froid. Finir congelé. Ainsi de froid. Confirmation. Jennifer meminta Yonick agar mereka tidur di kamar dan dia secara mengejutkan setuju. Setelah kembali ke kamar masing-masing, Leo dan Nina bercocok tanam agar tetap hangat. Begitu pula Jennifer dan Victor. Namun kali ini Victor dengan tegas menolaknya karena kecewa dengan kelakuan Jennifer. Mark dan Alice mencoba melakukan hal yang sama, tapi Max sudah tidak tahan lagi jika terus berpura-pura di hadapan Alice. Akhirnya Mac dengan marah mengaku bahwa dia sebenarnya tak tertarik dengan hobi Alice dan dia hanya tertarik untuk menidurinya saja. Tentu hal ini membuat Alice patah hati. Sementara itu, Victor dan robot Monique menyusun rencana pelarian di mana Victor berniat membekukan semua kain. Akhirnya kain basah Victor membeku, jadi dia menyuruh Jennifer untuk mengumpulkan semua orang di ruang bawah tanah. Semua orang mengenakan pakaian beku agar tidak terdeteksi oleh penglihatan sensor termal di mata Yonick. Mereka mengambil peralatan dari meja kerja dan menaiki tangga. Yonick mendengarkan mereka mendekat, tapi dia tak bisa melihat mereka menyerang. Apesnya, Yonick berhasil merampas menutup muka Alice. Melihat kepalanya, Yonick mengarahkan lasernya ke arahnya, namun robot Monique tak sengaja menghadangnya dan tertembak, sehingga menyelamatkan nyawa Alice. Monique ambruk di lantai, sementara Yonick terus mengamuk dengan menembakkan lasernya secara membabi buta ke segala arah, sementara semua orang berebut untuk bersembunyi. Dexter dan Leo mengunci kaki Yonick ke lantai, sementara Einstein bertugas mengacaukan koordinat yang membingungkan Yonick. Nina mengambil kabel listrik dan dengan cepat menempelkannya ke dia untuk menyetrum sirkuitnya. Pada akhirnya, Yonick berhasil dilumpuhkan. Kini giliran Frances yang mengeluarkan chipnya dan menambahkannya ke koleksinya. Semuanya bersorak atas kekalahannya. Victor meminta Einstein untuk membukakan pintu. Namun ternyata kepala Einstein telah menyatu dengan tubuh Monique. Pintu akhirnya terbuka atas izin robot AI setelah kondisi dirasa aman dan semua orang berjalan keluar. Iklan robot terbang itu muncul lagi di rumah Alice, membuatnya marah dan membentaknya sampai meledak. Francis mengucapkan selamat tinggal kepada mereka. Leo dan Nina berpelukan dan enggan berpisah. Orang tuanya menghiburnya, membuat Jennifer merasa tersisih. Jennifer pergi dan memilih ikut dengan Mark. Namun sekelompok Yonick mendadak datang untuk menangkap semua orang. Leo melompat turun untuk bergabung dengan Nina lagi, sementara Mark dan Jennifer terbang sebelum Yonick dapat membawa mereka. Ratusan drone milik Yonick mendadak tiba, namun drone ini malah menyerang komplotan Yonick sendiri sampai melenyapkan mereka semua. Keesokan harinya, berita melaporkan bahwa drone pembasmi kejahatan buatan Yonick sendirilah yang membunuh mereka semua. Itu karena perbuatan Yonick sendiri yang melanggar hukum keamanan. Di akhir film, Victor, Alice, dan Nina melanjutkan kehidupan rumah tangga mereka bersama. Leo membantu Nina memperbaiki robot Nina, sementara Einstein dicangkokkan ke tubuh Monique dengan penuh kegembiraan. Dan film pun berakhir. Oke guys, kurang lebih begitulah plot dari film ini. Intinya film ini menceritakan bagaimana manusia kehilangan kontrol atas teknologi mereka akibat suatu masalah. Seluruh kegiatan berhenti, bahkan menjebak mereka sendiri. Bagaimanapun juga, secanggih apapun robot AI di film ini, tetap saja mereka dirancang sesuai dengan keperluan. Contohnya keamanan majikan di rumah. Maka robot ini hanya bisa mengamankan majikan di rumah sebaik mungkin, tanpa menghiraukan apakah mereka kelaparan, kepanasan, atau yang lainnya. Untuk unsur komedinya tergantung selera masing-masing. Tapi kurang lebihnya, film satir ini lebih mengingatkan kita bahwa semua teknologi berpotensi menjadi bumerang jika kita tidak berhati-hati. Oke guys, terima kasih telah menonton dan semoga terhibur.